Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil ajlal, al-wahidil fardil qadimil awwal, faqiris samawati wal jabal wal ardi was salsal. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mursal ila jami'il khalaiki wal bashar, amma ba'du. Sahabat Lentera Kalbu yang dimuliakan Allah dan saya sayangi, pada bulan suci Ramadan yang Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai syahrul Quran, sudah seharusnya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang diturunkannya kepadanya kitab suci Al-Quran, maka kita harus menjadikan momentum bulan suci Ramadan pada tahun ini untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Para pendengar, sahabat Lentera Kalbu dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, kita harus belajar Al-Quran. Dan kalau seandainya Allah izinkan kita menjadi ahli Al-Quran, maka kita harus mengajarkannya kepada orang lain, sehingga diri kita dan saudara-saudara kita dan orang lain yang mengaku umatnya Muhammad SAW semuanya juga sebagai pecinta Al-Quran. Sahabat Lentera Kalbu, para pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain berkaitan dengan kemuliaan orang yang selalu menjadikan hidupnya bersama dengan Al-Quran. Rasulullah SAW melalui lisan terbaiknya mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran tersebut pada hari kiamat nanti akan menjadi syafi'an, penolong, pemberi syafaat bagi si pembacanya ketika dia sedang membaca di dunia ini. Maka daripada itu, para pendengar dimanapun Anda berada, minimal ada 5M yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita biasakan di dalam beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, M pertama adalah membacanya. Maka sebagai orang beriman kepada Al-Quran, maka seharusnya malu kalau seandainya diri kita belum bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian M kedua adalah memahami isinya. Al-Quran dijadikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, khususnya orang beriman kepada Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak mau atau belum mampu mengetahui isi kandungannya, maka bagaimana hidayah Al-Quran tersebut dapat menerangi dalam kehidupan kita? Maka seharusnya kita mau dan mampu memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian M yang ketiga daripada keimanan atau interaksi kita kepada Al-Quran adalah menghafalkannya. Karena Allah telah menitipkan Al-Quran kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupannya, supaya Al-Quran tidak akan mudah dirubah, tidak akan mudah disusupi oleh aneka perbuatan jahat manusia atau buruk manusia itu melalui para penghafalnya Al-Quran. Maka kita bersyukur kalau seandainya Allah anugerahkan pada diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, murid kita, masyarakat kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran dan dianugerahi sebagai para hufaz, para penghafal Al-Quran di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaganya. Berarti Al-Quran akan terus terjaga keasliannya, keautentikannya dengan cara kita menghafalkannya dan kita menjadikannya dalam kehidupan sebagai pedoman.
para pencinta dan para pendengar, sahabat Lentera Kolbu dimanapun Anda berada. Kemudian M yang keempat adalah mengamalkan isi kandungannya. Sebuah ilmu kalau tanpa amal maka laksana ibarat pohon tanpa ada buahnya, meskipun sangat lebat atau rindang daunnya. Maka daripada itu Al-Quran akan menjadi ruh dalam kehidupan kita kalau seandainya kita mampu mengamalkan apa yang terkandung dalam isinya. Kemudian cara kita mencintai Al-Quran yang kelima adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Insya Allah dengan 5 hal ini, yang pertama adalah kita menghafalkannya, yang kedua memahami isinya, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, dan yang kelima mengajarkan kepada orang lain. Maka insya Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah, nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan rahmatnya Allah berupa rahmat Al-Quran, dan kita menjadi syafaat dan kita semuanya diberikan syafaat daripada Al-Quran pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada benarnya datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu merupakan kebodohan dari Al-Fakir saya sendiri. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.